Berawal dari motor bangke kayak gini cuy. Gua kemarin abis bangun Bravo dan sekarang udah mulai kelihatan bentuknya walaupun belum jadi 100%. Motor bangke hasilnya jadi kece. Ini dia Bravo. Kalau ngomongin Bravo ya, jadi sebenarnya motor ini tuh udah gue bikinin 2 episode sebelumnya. Episode pertama tuh ngebahas tentang saat gue nemuin motor ini di tumpukan rongsokan. Dan episode kedua ketika udah jadi bodinya itu atau sasisnya itu udah selesai dicat gitu kan. Nah di episode ketiga ini, motornya udah hidup cuy. Gue seneng banget karena biasanya kan kalau motor tua ya identik pakai selahan kaki gitu kan. Nah ini starter tangannya pun sampai hidup gitu. Dan walaupun belum jadi 100% masih banyak banget detail-detail yang pengen gue garap. Tapi seenggaknya bentuk secara utuhnya udah mulai kelihatan. Di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin terima kasih kepada Yuasa yang udah support video ini. Bahkan gak cuma video ini ya, motor Bravo-nya juga disupport sama Yuasa karena udah pakai aki Yuasa cuy. Buat kalian nih yang punya motor klasik yang akinya suka ngedrop dan capek karena mesti disela mulu tiap kali nyalain motornya, coba deh ganti aki kalian pakai Yuasa. Emang apa hebatnya sih Yuasa? Ini dia nih yang nggak ada di aki lain. Pertama, jadi aki Yuasa itu udah maintenance free alias bebas perawatan. Cocok banget buat orang kayak gue nih misalnya yang kadang suka males ngecek kondisi aki. Karena aki Yuasa udah bebas perawatan dengan sekali pengisian air elektrolit. Kedua, aki Yuasa dijual dalam kondisi dry charge. Yang ketiga, anti bocor. Jadi kalau misalnya kayak buat motor custom gitu ya, yang posisi akinya mau dipindah-pindah. Nah, aki Yuasa MF ini aman banget. Yang keempat, aki Yuasa juga mengeluarkan arus tegangan yang stabil. Jadi nggak bikin perangkat kelistrikan kalian gampang rusak. Sayang kan, udah pasang part elektrikal mahal-mahal, tapi nggak awet gara-gara akinya bukan Yuasa. Yang kelima, selalu fresh. Karena aki dan acu zurnya terpisah, aki baru diisi setelah akan dipakai. Jadi umur aki baru akan dihitung setelah zurnya diisi. Nggak ada tuh istilah aki ketuaan gara-gara kelamaan di toko. Satu lagi cuy, yang ini kalian harus ingat. Kalau lo nggak mau ribet, sibuk nggak ada waktu, tapi mau ganti aki motor kalian, beli aki Yuasa MF motornya lewat aplikasi aja. Gampang dan dijamin satset. Soalnya kalau kalian beli lewat aplikasi, bakal dapat promo diskon, gratis pasang, dan dapat garansi 1 tahun untuk aki motor. Gokil nggak tuh? Jadi mulai sekarang nggak usahlah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa MF, feel the freedom. Seperti apa motornya sekarang? Langsung aja sekarang kita lihat ya. Gue mau update sedikit progres yang udah dipasangin atau yang udah kelar di Bravo ini. Langsung aja, ini dia Bravo. Dari bangke jadi kece. Yayay. Ya ini dia Suzuki Bravo atau RC100 ya. Tampilannya kalau kalian lihat sekarang udah ada beberapa upgrade yang udah dipasangin di motor ini. Bagian fairing, bagian box belakang juga kita udah bikinin bracketnya. Buat kalian yang mungkin gak ngikutin episode 1 atau episode keduanya di Project Bravo ini, gua mau recap sedikit soal kaki-kaki yang udah gua pasangin di motor ini. Untuk bagian kaki ya, kemarin itu bagian lingkar rodanya, velg bawaan aluminium yang sebelumnya udah gua ganti pakai Scarlett. Ukurannya yang depan itu adalah 160 ring 17, sedangkan yang belakang itu pakai 185 ring 17. Sebenarnya bisa aja gue pilih velg yang lebih lebar, tapi karena di sini konsepnya emang pengen bikin kayak ala-ala motor kargo JDM zaman dulu gitu ya. Jadi gue pakai profil velg yang nggak terlalu lebar. Untuk ban sendiri gue pakai Mizel Power Grip. Ini yang versi terbaru ya, pengembangan dari yang versi pertama. Ukurannya itu yang depan 70/90 ring 17, yang belakang 80/90 ring 17 juga. Untuk warna body, ini jujur sebenarnya gue rada-rada galau dan cukup lama gue nentuin warna di motor ini ya. Sampai akhirnya gue putusin untuk pakai warna dari NSR SP yang edisi ini cuy. Nah, ini warna biru sih sebenarnya. Cuma kalau kena matahari tuh jadi kayak keijo-ijoan. Buat kalian yang tahu warna birunya ini biru apa, boleh banget tulis di kolom komen. Nah itu dia garis besarnya yang udah gue update di episode kemarin nih cuy. Sekarang udah ada beberapa detail-detail penambahan yang udah gue pasangin di motor ini. Pertama itu ada handguard. Wah, cuman handguardnya ini bukan handguard yang biasanya ada di motocross gitu ya, yang kecil gitu atau yang biasa di Matic Culture gitu cuy. Ini handguard memang biasanya untuk motor bebek. Gue nggak tahu ini sebenarnya skenanya atau barang ini muncul sejak kapan, tapi ya
senang aja sih gue ngeliatnya. Walaupun beberapa anggapan kelihatannya agak norak gitu ya, agak gede, kelihatan kayak ibu-ibu yang sarung tangan di motor, lo tau gak sih? Kayak gitu, cuman ya emang buat di motor bebek gitu, stylenya emang seperti ini. Dan emang gue mengacu pada style-style di motor cup di Jepang gitu kan. Terus sayap juga, ini kemarin belum dipasang ya, ini kita udah pasang. Nah ini juga sayangnya sayapnya bukan yang original. Nyari yang original cukup sulit. Ada sedikit modifikasi juga di bagian sisi sayapnya, nanti gue jelasin cuy. Mundur ke belakang, bagian jok, ini sebenarnya joknya enggak banget sih ya. Jadi karena konsepnya gue pengen pakai box nih seperti kalian lihat ya. Jadi gue pengen bikin joknya itu terpisah. Kalau misalnya mau single kayak gini sekarang bisa pakai box. Kalau misalnya mau bawa boncengan, boxnya tinggal copot terus dipasangin jok pisahannya gitu kan. Ini kan jok dari Honda C70 atau P-Sport ya, gue lupa deh. Jadi joknya misah gitu. Cuman setelah gue bikin bracketnya, ini gue custom bracketnya, kayaknya kurang iye gitu ya. Kurang gimana ya, malah jadi kesannya kayak motor klasik gitu, malah kayak Honda banget gitu kan. Di belakang juga ada tulisan Honda. So akhirnya gue putusin kemarin untuk gue pakai jok aslinya aja. Jadi kemarin gue beli jok aslinya si Bravo itu 2. Yang satu emang sengaja buat boncengan, dibikin agak panjang, dan yang satu lagi itu dibikin single. Jadi gue potong dan nanti gue custom. Ini joknya sekarang belum gue pasang karena lagi on progress. Dan kemarin gue sempat ketemu sama Satya Seat untuk ngomongin project jok di motor ini. Jadi emang gue pengen joknya itu ya, walaupun mungkin banyak yang anggap remeh ya, cuman jok doang nggak kelihatan didudukin segala macam, tapi menurut gua enggak cuy. Jok di motor tuh ibarat kayak sepatu gitu cuy. Jadi ya dibikin norak-norak dikit bisa nambah kegantengan motor sebenarnya kalau kita bisa tahu celahnya dan eksekusinya seperti apa gitu. Gue juga penasaran hasil jadinya seperti apa, walaupun konsepnya ini agak-agak nyeleneh. Nanti gua bakal bikinin video khusus sendiri ya, ngebahas soal jok ini barengan sama kita lihat nih hasil joknya dari Satya Seat oke apa enggak. Ya kan? Mundur dari bagian jok, di belakang ini ada boxnya nih cuy. Nah, ngomongin box belakang, bagian box ini kemarin gua beli ya dari toko online dan hasilnya kurang simetris menurut gua. Jadi kemarin sempat gua custom lagi. Aslinya sih warna putih, cuman akhirnya ini sekarang gua cat jadi warna krem. Walaupun sekarang putihnya jadi belang-belang sama sayap, sama handguard, sama box belakang. Tapi ini juga belum selesai. Nah, untuk supaya box ini bisa kepasang, gua bikinin alasnya bawah ini cuy. Alas bawahnya ini itu gua pakai yang copotan jok yang tadi ini ya. Cuman gua custom lagi dan gua bikin dudukannya. Nah, ini sengaja gua bikin dudukannya agak ngambang. Ya kan, kalau misalnya kalian lihat, jadi belakangnya ini agak ada ruangan gitu, dan emang sengaja gue bikin ya. Gue nggak tahu sih jadinya bakal bagus apa nggak waktu gue bikin itu ya. Cuman gue pikir kalau misalnya dibikin rata sama joknya udah biasa gitu. Dan supaya si bagian bawah kolongnya ini nggak kelihatan ada bagian dalamnya motornya gitu, gue bikinin lagi cover nih cuy. Cover nih pakai plat galvanis, gue custom. Jadi kalaupun misalnya boxnya nggak dipasang, cuman ada backracknya doang, bawahnya tuh kelihatan rapi gitu ya, kelihatan clean. Satu hal yang pasti ada di wishlist gue yang wajib saat gue pengen ngebangun motor ini adalah starter tangannya mesti hidup. Gue nggak mau disela karena emang motor ini udah ada starter tangannya ya, udah dibikin dari pabrik juga ada starter tangannya gitu. Dan itu gue pengen hidupin biar nggak ribet gitu ya. Ya awalnya sih sempat bermasalah, bagian mesinnya juga kemarin kita rombak. Jadi ya diusahakan, diutak-atik, dan untungnya bokcer. Karena gue pengen Suzuki Bravo ini bisa di-starter pada saat dinyalain dan kelistrikan seperti lampu-lampu, klakson, dan lain-lainnya juga berfungsi dengan normal, gue pilih akinya pakai Yuasa. Emang apa hebatnya sih Yuasa? Ini dia nih yang nggak ada di aki lain. Pertama, jadi aki Yuasa itu udah maintenance free alias bebas perawatan. Cocok banget buat orang kayak gue nih misalnya yang kadang suka males ngecek kondisi aki. Karena aki Yuasa udah bebas perawatan dengan sekali pengisian air elektrolit. Kedua, aki Yuasa dijual dalam kondisi dry charge. Yang ketiga, anti bocor. Jadi kalau misalnya kayak buat motor custom gitu ya, yang posisi akinya mau dipindah-pindah. Nah, aki Yuasa MF ini aman banget. Yang keempat, aki Yuasa juga mengeluarkan arus tegangan yang stabil. Jadi nggak bikin perangkat kelistrikan kalian gampang rusak. Sayang kan, udah pasang part elektrikal mahal-mahal, tapi nggak awet gara-gara akinya bukan Yuasa.
Yang kelima, selalu fresh. Karena aki dan acu zurnya terpisah, aki baru diisi setelah akan dipakai. Jadi umur aki baru akan dihitung setelah zurnya diisi. Nggak ada tuh istilah aki ketuaan gara-gara kelamaan di toko. Satu lagi cuy, yang ini kalian harus ingat. Kalau lo nggak mau ribet, sibuk nggak ada waktu, tapi mau ganti aki motor kalian, beli aki Yuasa MF motornya lewat aplikasi aja. Gampang dan dijamin satset. Soalnya kalau kalian beli lewat aplikasi, bakal dapat promo diskon, gratis pasang, dan dapat garansi 1 tahun untuk aki motor. Gokil nggak tuh? Jadi mulai sekarang nggak usahlah pakai aki yang kaleng-kaleng. Pakai Yuasa nggak pernah salah. Yuasa MF, feel the freedom. Ya intinya gue senang banget ya, gue happy banget. Jarang-jarang sih punya motor tua, ya walaupun nggak tua-tua banget, tapi starter tangan masih hidup gitu loh. Thank you banget Yuasa yang udah bikin starter tangan motor Bravo gue ini hidup lagi. Nice dream lah pokoknya. Ya jadi setelah motornya hidup, kita bisa nyeting-nyeting mesin motornya nih cuy ya. Untuk karburator, nih gua colok PE28, gede banget, kegedean. 24 aja cukup sebenarnya ya. Atau pakai 20 di remer segala macam. Cuman karena emang ini sementara dan pengen gua coba hidupin dulu, jadi gua colok karbu 28. Terus akibatnya adalah bagian fairingnya ini mesti dicowak kalau kalian lihat nih. Oke, ini karbunya udah pasang. Bagian fairing terpaksa kita cowak sayapnya ya, karena karbunya nongol. Ini gue juga nggak tahu karbunya bakal kegedean apa enggak. Ini kita sekarang pakai 28. Aslinya itu kalau nggak salah 18 ya. Tapi karena emang spek mesinnya udah kita oprek, jadi kita coba colok 28. Kalau kegedean, terlalu ngobok atau terlalu basah, nanti kita kecilin lagi. Tapi ya ini jadinya karena pengen open filter juga, di depan ini gue cowak, nanti ditutup lagi pakai aluminium. Terus di sini juga ada tabokannya nih, kemarin kita udah bikin, sekarang lagi di finishing mawang tuh. Wah, tabokannya cuy. Ini yang buat depannya, tabengnya sama ini. Karena kan dia aslinya kita udah nggak pakai filter standar lagi nih. Box filter standar kita udah nggak pakai di sini. Open filter jadinya. Yayay. Jadi finishingnya seperti ini. Ya kalau gue sih suka ya. Jadi kayak diam-diam mematikan. Ada istilahnya tuh kalau ada anak mobil. Slipper ya kalau nggak salah. Iya bentuknya standar. Tapi spek mesinnya segila-gila itu gitu loh. Ide gue bikin ini sebenarnya terinspirasi dari situ sih. Motornya standar gitu ya. Ini cuman gue ceperin doang dikit lah ya. Tapi buat yang ngerti kayaknya wah mesinnya udah nggak standar nih gitu. Ini gue tambahin stiker juga high flow air filter. Alah itu mah embel-embel pemanis saja sebenarnya. Dan ketika karbunya juga disetting, knalpot juga udah gue pasangin nih. Cuman knalpot ini juga gue nggak tahu bagus apa enggak. Mereknya juga sebenarnya merek knalpot tapi brandnya brand aparel motor cuy, RCB. Cuma gue nggak tahu nih ya knalpotnya emang asli apa enggak pakai emblem brand itu. Makanya emblemnya sekarang gue cabut karena gue juga tidak bisa memastikan itu asli apa enggak. Ya kalaupun ternyata asli juga ya kan nggak apa-apa juga kan, gue cabut emblemnya kan gue bayar, gue beli. Gue tahu banget kalau knalpot 2 tak itu salah satu yang nggak bisa sembarangan cuy. Mungkin agak beda sama 4 tak ya, yang kalau misalnya 2 tak itu tabung ukuran perutnya, di volume perutnya dan segala macam itu harus dihitung juga supaya dapat performa yang oke. Tapi di sini konteksnya karena karbunya masih standar, cuman mau ngetes hidup mesinnya aja buat Indrayan. Ya, mesinnya. Knalpotnya juga gue beli yang sementara aja. Sebenarnya sih gue pengen banget pakai knalpot Yeyepang. Anjay, kalau enggak AHM. AHM bukan motor ya, bukan Astra Honda motor ya. Tapi dulu tuh ada knalpot AHM, karena dulu gue pernah main Satria juga dan pakai knalpotnya itu. Atau paling enggak ya PDK lah. Itu knalpot apa ya, gokil tuh pada zaman itu buat Satria gitu kan. Cuma kayaknya brand-brand itu sekarang udah sulit ditemuin, jadinya ya udahlah sementara pakai ini. Kalau misalnya emang nanti ketemu yang oke, gue beli yang udah ada, yang udah jadi ya brandnya, atau custom kali ya. Kalian kalau misalnya tahu rekomendasi di Jakarta atau sekitar atau di daerah juga, kalau misalnya ada spesialis knalpot 2 tak bikin custom, coba tulis di kolom komen, bantuin gue. Siapa tahu nanti gue bisa kirim speknya terus bikin yang proper gitu cuy. Selebihnya di motor ini gue pasang sifatnya pemanis ya. Pertama ada front rack yang gua chrome ulang, ya nggak bisa dibilang pemanis juga sih, ini bawaan standar. Di bagian belakang ada plat nomor juga yang belum gua bikin plat nomornya, itu gua pakai dari Moon Ice, emang beli di Jepang. Ukurannya dia lebih kecil, lebih simpel, menurut gua lebih cocok. Dan di bagian setang ini gua pasangin grip gas pakai Katros rib dan ada donat gripnya nih coy. Ini sebenarnya perintilan-perintilan sih ya. Katros tuh ada produk buat di grip gas, dan gue pikir ini bakal cocok sih dipasangin di Bravo ya. Walaupun emang sebenarnya nggak semua produk yang dibikin ini itu bisa dipasang di semua style motor. Ini nih produknya.
Yeah. Grip donat, jadi dipasangnya kayak gini nih, tuh di grip gas gitu. Ya kalau buat motor-motor yang tampilannya retro atau culture gitu masih masuk ya. Kalau motor-motor matic atau sport kayaknya udah nggak masuk deh. Nah, ini langsung kita pengen pasang, kita colok di Bravo ya. Alright, udah beres nih cuy, kepasang. Grip gas gua pakai Katros Rip yang motif alur grip gas ini kayak ban Firestone atau ban Sinco gitu ya. Jadul-jadul klasik ininya nempel di sini. Tuh. Yang sebelah kiri kayak gini, yay. Anjay. Simpel sih ya perintilan kayak gini, cuman ya jadi asik aja gitu dilihatnya, detail-detailnya. Masih banyak yang mau gua beliin di motor ini, misalnya kayak stiker-stiker, detail-detail gitu ya. Sama spion juga nih cuy ya. Spion itu pengen gue pasangin, ternyata sebenarnya spion kan pasangnya di atas ini ya. Cuman gue pengen yang beda. Nah karena gue pengen yang beda, akhirnya gue pilih spion yang spion jepit. Sebenarnya sih kayak di Vespa ya. Vespa tuh di bagian sayapnya itu tuh biasanya ada yang dijepit kan. Nah, gue pengen ngadapsi style itu di motor ini biar unik aja gitu. Dipasangin di bagian sayapnya. Cuman bedanya kan kalau sayapnya Vespa itu kan memang plat besi. Kalau ini plastik. Nah, jadi mesti diakal-akalin tuh. Mesti di custom gimana caranya supaya spion jepit itu bisa dipasang di bagian sayapnya. Lampu belakang juga mikanya pengen gue ganti. Udah butek banget. Kayaknya gue pengen ganti yang warnanya bening aja biar kelihatan seamless gitu ya. Rapih, bersih gitu. Tapi tetap bohlamnya warna kuning untuk sen dan lampu remnya warna merah. Sama untuk keranjang di tengah sini. Gimana menurut kalian? Pakai keranjang di tengah ini oke atau enggak? Kasih masukan, tulis aja di kolom komen. Oke, sekarang moment of truth. Cailah. Kita hidupin motornya. Ya. Dari setelah sekian berapa lama? 3 tahun deh kayaknya. Oh, 3 tahun yang Iya. lalu. Baru nyala lagi berarti. Baru nyala lagi. Kunci kontak on, anjay. Lampu netral nyala semua cuy, netral 1 2 3 4. Terus ada lampu sennya juga nyala semua. Ya, coba kokop. Dream. Tadi sempat mati susah hidup karena ya itu tadi kegedean karbu ya. Sotoy aja sih pakai 28. Gila gede banget itu dengan spek mesin yang masih korekan standar ya, cuman di porting polish doang. Klaher kerkas ganti C3 ya, tapi sebenarnya tetap kegedean sih kalau buat harian, dan boros juga nanti bakal jadinya ya. Agak ngebul juga, oli sampingnya udah mati pompanya, jadi ya lebih aman dicampur aja. Dan kemarin ini nyampurnya kebanyakan. Kemarin si Andi masih pakai ipon sih oli sampingnya. Bau-baunya tuh bau-bau trek balap sentul gitu ya. Tapi nextnya sih gue bakal pakein 800 dari Motul. Itu emang sebenarnya spek oli samping buat performance gitu ya. Tapi ya buat melindungi mesin, karena emang 2 tak itu nyawanya ya ada di oli samping. Oli sampingnya koit, berhenti, ya udah berhenti juga motornya nge-gym gitu kan. Ya tentunya selain tadi yang gue sebutin ya, bakal gue lakuin beberapa part lagi yang mau gue beliin sama gue pasangin di motor ini. Misalnya kayak body-body ini juga nanti kayaknya nggak bakal kelihatan polos gini aja. Bakal ada stiker strippingnya di bagian samping, dan gue nggak bakal pakai stripping standarnya. Sayang, jadi kelihatan kayak Orian banget. Dengan motornya juga ini bukan yang Orian. Terus bagian boxnya juga nanti gue tambahin decal, tulisannya Katros Service. Anjay, jadi motor service. Kan motor cup kargo kan, kargo cupnya Jepang-Jepang gitu. Jadi ya kurang lebih itu aja. Kalau kalian punya tambahan masukan, silahkan tulis di kolom komen. Bagusnya ditambahin aksesoris apa lagi. Tapi yang pastinya nggak bakal langsung jadi. Jadi kurang lebih untuk video Bravo ini akan ada 2 atau 3 episode lagi buat supaya jadi sampai benar-benar jadi gitu. Karena gue orangnya gatelan cuy. Ada ide dikit terapin, ada ide dikit terapin gitu. Apalagi buat motor sendiri ya. Gue bukan tipe yang sekali bikin langsung jadi langsung puas gitu. Buat gue ya motor custom ya dikulik terus sampai benar-benar puas, sampai benar-benar udah bosan, sampai muak, sampai benar-benar lu udah nyaman dengan kondisi seperti itu ya udah. Tapi selama punya motor, kalau gue orangnya adalah nggak pernah berhenti yang namanya custom. Walaupun itu sifatnya cuma kecil-kecil, karena kalau lu udah berhenti custom ya nggak seru gitu. Motor itu ada apa tambahin, ada apa tambahin, ada apa tambahin. Tinggal tabungan aja, siap jebol apa enggak.
Sekali lagi gue mau ngucapin terima kasih kepada Yuasa yang udah support untuk video ini dan juga motor gue yang sekarang starternya udah Talkshare, starter tangannya ya. Dan kalau kalian punya masukan seputar video kali ini atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komen aja. Jangan lupa subscribe supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Dan pastinya langsung aja gue tutup seperti biasa, gue Aten cabut. Peace.